Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi yang berjudul level kognitif dan langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nikmahtul Maulidah. Yang kedua, Bahtiar Ibrahim. Yang ketiga, Siti Jauharotul. Yang keempat, Amelia Raras Triwiono. Dan yang kelima, Firda Hoirunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan level kognitif dan langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Saya Nimahtul Maulidah, NIM 12205183003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian level kognitif. Apa sih level kognitif itu? Nah, level kognitif sendiri artinya tingkat kemampuan peserta didik secara individu maupun kelompok yang bisa dijabarkan dalam 3 tingkatan kognitif. Yang pertama, level 1, level 2, dan level 3. Jadi level 1 menunjukkan tingkat kemampuan yang rendah yang dapat meliputi pemahaman maupun pengetahuan. Yang level kedua yaitu menunjukkan tingkat kemampuan yang lebih tinggi, yakni meliputi penerapan. Sedangkan level 3 menunjukkan tingkat kemampuan tinggi yang dapat meliputi penalaran. Selanjutnya yaitu tingkatan level kognitif. Puspendik mengklasifikasikan menjadi 3 level kognitif, yaitu level 1 pengetahuan dan pemahaman, level 2 aplikasi, dan level 3 penalaran. Namun di sini saya akan menjelaskan level 1 dan level 2. Yang pertama, level 1, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Pada level kognitif pengetahuan dan pemahaman mencakup dimensi proses berpikir mengetahui atau C1 dan memahami atau C2. Ciri-ciri soal pada level 1 adalah mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Pada level 1 terkadang soal-soalnya merupakan soal kategori sukar. Karena untuk menjawab soal tersebut, peserta didik harus dapat mengingat beberapa rumus atau peristiwa, menghafal definisi, atau menyebutkan langkah-langkah atau prosedur melakukan sesuatu. Namun, soal-soal pada level 1 ini bukanlah merupakan soal-soal HOTS. Contoh kata kerja operasional atau KKO yang sering digunakan adalah menyebutkan, menjelaskan, membedakan, menghitung, mendaftar, menyatakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, level 2 atau aplikasi. Pada level kognitif aplikasi mencakup dimensi proses berpikir, menerapkan, atau mengaplikasikan, yaitu pada ranah kognitif C3. Ciri-ciri soal pada level 2 adalah mengukur kemampuan. Yang pertama, menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya. Yang kedua, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual atau situasi lain. Jadi, untuk menjawab soal tersebut, peserta didik harus dapat mengingat beberapa rumus atau peristiwa, menghafal definisi atau konsep, atau menyebutkan langkah-langkah atau prosedur melakukan sesuatu. Yang selanjutnya, pengetahuan tersebut digunakan pada konsep lain atau untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual. Namun, soal-soal pada level 2 ini bukanlah merupakan soal-soal HOTS. Contoh kata kerja operasional atau KKO yang sering digunakan adalah menerapkan, menggunakan, menentukan, menghitung, membuktikan, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Amelia Raras Triwiono, NIM 12205183149. Di sini saya akan menjelaskan level 3 atau penalaran dan langkah penyusunan soal HOTS, langkah pertama dan langkah kedua.
Level 3 atau penalaran. Level ini merupakan level berpikir tingkat tinggi atau hot order thinking skill, karena untuk menyelesaikan soal-soal pada level 3 itu siswa harus mampu mengingat, memahami, dan juga menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual. Level penalaran mencangkup 3 dimensi proses berpikir menganalisis, atau C4, mengevaluasi, C5, dan mengkreasi, C6. Pada proses berpikir menganalisis atau C4, peserta didik dituntut untuk menspesifikasi aspek-aspek, menguraikan, mengorganisir, membandingkan, dan menemukan makna tersirat. Sedangkan pada dimensi proses berpikir mengevaluasi atau C5, peserta didik dituntut untuk dapat menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, membenarkan, atau menyalahkan. Dan pada dimensi proses berpikir mengkreasi atau C6, peserta didik dituntut untuk merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, memperbarui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, dan mengubah. Adapun kata kerja operasional atau KKO yang sering digunakan, antara lain menguraikan, mengorganisir, membandingkan, menyimpulkan, menilai, menguji, menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, membangun, merancang, merencanakan, memproduksi, menemukan, memperbarui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, dan mengubah. Dalam melakukan penyusunan soal HOTS, harus memperhatikan langkah-langkah berikut. Berikut langkah penyusunan soal HOTS. Yang pertama yaitu menganalisis KD. Analisis KD diawali dengan menentukan KD. Selanjutnya, KD tersebut akan dianalisis berdasarkan tingkat kognitifnya. Tidak semua KD yang berada pada tingkat kognitif C4 atau menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi dapat disusun sebagai soal HOTS. Guru-guru harus secara mandiri atau melalui forum dapat melakukan analisis KD untuk menyusun menjadi soal-soal HOTS. Langkah kedua, menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi penyusunan soal itu bertujuan untuk membantu para guru untuk menyusun butir soal HOTS. Secara umum, kisi-kisi dapat bantu guru dalam memilih KD yang dapat dibuat soal HOTS, menentukan lingkup materi dan materi yang terkait dengan KD yang akan diuji, merumuskan indikator soal, menentukan nomor soal, menentukan level kognitif, level 1 untuk tingkat kognitif C1 dan C2, level 2 untuk tingkat C3, dan level 3 untuk tingkat kognitif C4, C5, dan C6, dan menentukan bentuk soal yang akan digunakan. Baik, saya Firda Koirunisa, NIM 12205183335. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang langkah penyusunan soal HOTS. Langkah penyusunan soal HOTS yang ketiga yaitu memilih stimulus yang tepat dan kontekstual. Stimulus yang digunakan harus tepat. Artinya, stimulus yang digunakan harus mampu mendorong peserta didik untuk mencermati soal. Stimulus yang tepat umumnya baru dan belum pernah dibaca oleh peserta didik. Sedangkan stimulus kontekstual dimaksudkan yaitu stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, menarik, dan mendorong peserta didik untuk membaca. Dalam konteks ujian sekolah, guru dapat memilih stimulus dari lingkungan sekolah atau daerah setempat. Nah, langkah penyusunan soal HOTS yang keempat yakni menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal HOTS. Kaidah penulisan butir soal HOTS agak berbeda dari kaidah penulisan butir soal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada aspek materi, sedangkan pada aspek konstruksi dan bahasa relatif sama. Setiap butir soal ditulis pada kartu soal. Nah, langkah penyusunan soal HOTS yang kelima atau yang terakhir yakni membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Setiap butir soal HOTS yang ditulis hendaknya dilengkapi dengan pedoman penskoran atau kunci jawaban. Pedoman penskoran dibuat untuk bentuk soal uraian, sedangkan kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan ganda kompleks, dan isian singkat.
Nah, berikut ini adalah tabel langkah penyusunan soal HOTS. Teman-teman dapat mengamati tabel yang saya tampilkan berikut ini. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ibrahim Sugiono, NIM 12205183018. Di sini saya akan menyampaikan mengenai ciri-ciri soal HOTS. Yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya di sini yaitu diambil dari kelas atau materi yang telah ditentukan sesuai dengan analisis KD. Kemudian yang kedua ada lingkup materi. Lingkup materi sendiri itu diambil dari KD 3 dari yang telah ditentukan dari Peraturan Menteri Pendidikan Budaya nomor 37 tahun 2012. Terus untuk yang ketiga yaitu materi. Materi yang disampaikan itu diambil dari Peraturan Menteri Kemendikbud nomor 21 tahun 2018. Dan kemudian ada indikator soal. Indikator soal sendiri diambil dari KD KI 3 yang telah ditentukan materi dan kelasnya, dan diambil stimulus seperti peta atau seperti materi gambar, terus seperti uraian juga seperti itu. Kemudian ada lagi nomor soal. Nomor soal itu di bagian kolom nomor soal itu biasanya terdiri dari nomor berapa soal ini yang dikatakan soal HOTS. Kemudian ada level di sini tuh dibagi menjadi 3 level soal HOTS yang dengan maksud penilaian kognitif seperti level 1, level 2, level 3. Biasanya itu dikategorikan menjadi 3 itu. Jadi yang dimasukkan itu nanti dari salah satu 3 itu sesuai dengan tingkatan soalnya. Kemudian yang keempat itu ada bentuk soal. Bentuk soal di sini itu dapat kita lihat ada pilihan ganda, ada juga uraian. Dilihat dari kebutuhan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.